Pesantren untuk para penghafal Quran dan yatim memiliki aktivitas yang padat selama berlangsungnya bulan suci Ramadan. Ya betul sekali, semua yang berada di dalam pesantren antusias dan berlomba-lomba untuk meraih pahala Ramadan dengan beragam ibadah. Reporter TV1 Syahda Yustizia dan juru kamera Lukman akan mengabarkan bagaimana suasana menjelang sahur di pesantren Al-Ansor Asmawiyah di Bekasi, Jawa Barat. Kita bergabung dengan Syahda. Silakan dengan laporan Syahda. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rendra, Yomi dan juga pemirsa. Saya hari ini dan saat ini saya sedang berada di salah satu yayasan atau pondok pesantren Al-Ansor Asmawiyah. Ini tepatnya di wilayah Jati Cempaka, Pondok Gede, wilayah Bekasi. Dan memang kalau bisa saya gambarkan secara singkat bahwa pondok pesantren ini sudah ada sejak tahun 1991, dimulai dari madrasah kecil hingga menjadi pondok pesantren yang sebesar ini. Tetapi tidak hanya itu pemirsa, bahwa di sini juga menyediakan sekolah reguler untuk TK, kemudian juga ada rumah tahfiz untuk para santri menghafal Quran. Dan tepat di belakang saya ini Anda bisa lihat sendiri bahwa ada para santri dan santriwan dan juga santriwati melakukan atau menggemakan ayat suci Al-Quran di malam bulan Ramadan sebelum nantinya melakukan tahajud dan juga sahur bersama. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan apa saja yang dilakukan di pondok pesantren ini, kita langsung saja berbincang dengan salah satu ustadz atau pengajar yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kalau boleh diberitahu bahwa kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh para santri selama bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Di pondok pesantren tahfidz dan yatim Al-Ansor Asuhan Kiai Haji Nafis Qurtubi SOSI ini itu dimulai dari bangun pagi jam 3, kemudian disusul dengan adanya sholat tahajud, tadarus dan sahur bersama. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dilanjut dengan pengajar tahfidz, pembelajaran tahfidz dari jam 5 sampai jam 6. Kemudian habis itu istirahat dulu sebentar, sampai kemudian masuk lagi jam 8 hingga sampai zuhur. Itu meliputi tahfidz, kemudian pengajaran kitab salaf, dan ada bahasa Arabik juga itu. Kemudian setelah itu istirahat siang, kemudian sholat asar berjamaah. Habis itu kemudian masuk lagi di jam tahfidz dan persiapan untuk berbuka bersama. Habis itu jamaah lagi, jamaah maghrib, kemudian tadarus. Habis itu jamaah isya dan kemudian tarawih, tadarus lagi, kemudian jam setengah 10 istirahat. Baik Ustadz, nih Anda dapat saksikan pemirsa penampakan dari para santri yang sedang mengaji melantunkan ayat suci Al-Quran. Sebelum nantinya kita akan bertanya-tanya lagi kepada Ustadz mengenai proses apa saja sih pembelajaran yang ada di pesantren ini. Tapi Ustadz sebelumnya kalau boleh tahu ada berapa siswa yang ada di sini Ustadz? Kalau santri mukim atau santri mabitnya itu sekitar 85 santri. Tapi kalau dengan santri reguler yang pulang pergi itu sekitar 40 santri kalau digabung. Itu meliputi ada TK, kemudian ada TPQ, kemudian ada diniyah, dan juga di situ ada rumah tahfidz. Seperti itu. Lalu kemudian kalau untuk setelah tadarus ini kan nanti ada sahur bersama. Nah ini proses piketnya bagaimana nih setiap santri? Ya kalau untuk piket itu urusannya santri putri. Santri putri itu ada sekitar 2 orang yang kemudian disiapkan untuk membantu mempersiapkan sahur. Kemudian ada juga nanti piket menjadi bulis kalau di sini namanya. Itu masak, terus kemudian membereskan membereskan sandal-sandal santri sehingga kemudian tersusun rapi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi di sini itu ada santri putra 2 orang yang dikhususkan untuk jaga malam.
Jadi jaga malam dari jam setengah 10 sampai kemudian mau subuh. Nah, di situ. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu santriwati yang memang dia bermukim di pondok pesantren ini. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santriwati ini, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ya Ade waktu mengajinya. Dengan Ade siapa ini? Devi. Ya, baik, dengan Ade Devi, kalau aku boleh tahu selama kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh Ade apa aja sih? Kalau malam ini memang biasa tadarus ya? Ya, semalam ada khatamul Quran, habis itu dilanjut dengan tahajud, darus Al-Quran. Biasanya kalau tadarus memang dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi. Baru setelah itu melakukan tahajud berjamaah juga ya? Iya. Nanti ini ke Ade gimana? Piket sahur gak? Kalau buat piket itu ada jadwalnya. Jadi per hari itu misalkan 3 atau 2 gitu. Sudah terjadwal. Terus untuk kegiatan tahfiznya sendiri bagaimana ini? Menghafalnya di waktu subuh. Hafalnya di waktu subuh. Sejauh ini Ade Devi udah hafal berapa juz? Alhamdulillah 10. Wah, alhamdulillah luar biasa banget ya. Oke deh, silahkan lanjutkan lagi ya mengajinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pemirsa, begitu tadi kegiatan yang dilakukan oleh para santriwan dan juga santriwati yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ansor ini. Memang gema lantunan Al-Quran ini luar biasa terdengar. Ini memang sudah dipersiapkan dari sejak dini hari. Tadi saya berdasarkan laporan dan kunjungan saya, memang sudah dimulai sejak pukul 1 atau kira-kira setengah 2 dan terus berlanjut persiapan mengajinya hingga kini. Dan nanti setelah mengaji ini, para santri akan melakukan sholat tahajud bersama, kemudian juga melakukan sahur bersama dengan para ustadz dan juga kiai yang ada di sini sebelum nantinya melakukan tahfiz Quran atau proses penghafalan Quran. Dan berdasarkan informasi tambahan bahwa memang acara tahfiz Quran di bulan Ramadan ini biasanya dilakukan 3 kali sehari, mulai dari pagi, kemudian siang hingga sore. Dan kalau di luar bulan Ramadan biasanya dilakukan 4 kali pemirsa. Namun karena di bulan Ramadan ini para santri diwajibkan untuk melakukan taraweh, jadi proses dari penghafalan Quran dilakukan 3 kali. Kembali ke studio. Baik. Syahda, sebenarnya di pesantren ini ada berapa jumlah santri dan juga santriwatinya? Ya baik, Rendra dan juga pemirsa, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk santrinya di sini ada 85 siswa yang bermukim. Sementara karena di sini juga disediakan program reguler, jadi ada beberapa santri yang memang bisa pulang dan pergi, dan itu totalnya hampir 400 siswa. Begitu Nendra. Jadi bisa dipastikan di bulan Ramadan ini seluruh santri ini khatam Quran seperti itu ya, Syahda ya? Ya benar Yomi, di mana memang di dalam pesantren ini dipaketkan untuk melakukan program penghafalan Quran. Dan hingga saat ini berdasarkan keterangan dari beberapa santri, memang mereka sudah menghafal nih beberapa juz, mulai dari 5 hingga 10 juz. Dan ini memang terus diprogram hingga nantinya para santri bisa menghafal 30 juz full Al-Quran. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan-kegiatan selain menghafal Al-Quran, sehari-hari ini mereka juga melakukan pembelajaran reguler seperti biasa atau seperti apa, Syahda?
Ya Yomi dan juga pemirsa, jadi memang untuk para santri di sini mereka dihususkan yakni rumah tahfiz, yakni program penghafalan Quran, dan ini prosesnya dari hari Senin hingga Jumat dilakukan 4 sampai 3 kali sehari. Dan untuk pembelajaran reguler seperti sekolah pada umumnya ini nantinya dilakukan pada hari Sabtu dan juga Minggu, seperti itu. Baik, terima kasih Syahda atas informasinya langsung dari salah satu pesantren di Jakarta. Selamat bertugas kembali.